Berbagai pertunjukan kesenian Bali dipentaskan pada Pesta Kesenian Bali PKB ke-46 yang berlangsung di Art Center Denpasar. PKB juga menjadi wadah wisata dan edukasi budaya yang dikemas pemerintah Provinsi Bali setiap tahunnya. Berikut rekan kami Ari Wiratmaja akan mengajak Anda untuk berkeliling di Art Center Denpasar dan berbincang dengan Kadis Kebudayaan Bali Profesor Sugiarto. Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-46 kembali digelar 15 Juni hingga 13 Juli 2024. PKB adalah rangkaian agenda rutin tahunan pemerintah Provinsi Bali. Pagelaran ini menjadi wadah bagi aktivitas dan kreativitas para seniman yang ada di Provinsi Bali. Saya akan mengajak Anda untuk berkeliling melihat seperti apa situasi yang ada di kawasan Art Center Denpasar ini, serangkaian dengan kegiatan Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun ini. Itu kalau dibawakan dalam tempo yang cepat katanya lebih bagus fine gitu. Tapi dilatih. Nah, saat ini saya berada di salah satu panggung pertunjukan yaitu di kalangan Angsoka, dan saat ini sedang berlangsung kegiatan lokakarya yang diberi judul Lokakarya Seni Karawitan yang merupakan karya dari Ketut Merdano. Jadi masyarakat juga cukup banyak berkumpul di salah satu panggung di kalangan Angsoka ini untuk menyaksikan kegiatan lokakarya ini. Berbagai kegiatan seni memang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ada di kegiatan Pesta Kesenian Bali yang ada di Art Center Denpasar ini. Pemirsa, kebetulan saat saya berada di salah satu panggung yang ada di Art Center ini, saya bertemu dengan Bapak Kadis Kebudayaan. Langsung saja saya sapa. Selamat siang Pak Kadis. Ya, selamat siang. Izin Pak Kadis, saya ngajak ngevlog untuk tayang di Bali TV nanti. Pak Kadis, yang kita saksikan di belakang kita ini pertunjukan apa ini Pak Kadis? Ini workshop ya. Jadi workshop yang mengemukakan karya-karya salah satu tokoh seni karawitan yaitu Pak Ketut Merdana dari Desa Kedis. Jadi ada narasumbernya, beliau yang tahu karya-karya Pak Merdana yang sangat terkenal. Ada kebiar ada tari nelayan, kemudian ada berbagai gaya kebiar tadi, itu ada narasumbernya. Dan ini ada para pesertanya, ada mahasiswa, ada masyarakat juga. Sehingga nanti dengan demikian kita pertemukan anak-anak kita agar dia meneladani bagaimana Pak Ketut Merdana itu berkarya pada masanya, sehingga karya-karyanya bisa sangat terkenal. Pak Kadis, di hari kelima kegiatan PKB ini apa saja sih pertunjukan seni yang akan ditampilkan sampai malam hari nanti? Hari ini itu nanti ada Taman Penasar, itu juga lomba, kemudian ada joget bumbung ya sudah pasti di Madya Mandala. Kemudian ada juga pergelaran Parade Gong Kebiar Wanita, ada 3 kabupaten ya, Denpasar, Jemrane sama Bangli kalau nggak salah ya, sama Bangli itu ada. Pak, secara keseluruhan nanti Pak Kadis, berapa sih sebenarnya total seniman yang akan diikutsertakan dalam kegiatan PKB selama 1 bulan penuh nanti ini? Kita sudah cek ya, itu berkisar ya 13.500 seniman. Nah, itu seniman dari Bali semua, apakah ada beberapa seniman yang memang didatangkan dari luar negeri? Sebagian besar dari Bali, tapi kan kita juga mendatangkan seniman dari 15 daerah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Indonesia, ada juga dari 9 negara yang ada di dunia gitu. Untuk UKM sendiri berapa sih Pak yang bergabung dalam kegiatan PKB ini, UKM-nya? Kalau UKM yang Kria itu sekitar 151, kemudian kuliner itu sekitar 50-an lah. Pak, bagaimana dengan antusiasme masyarakat dengan kegiatan PKB tahun ini? Oh, luar biasa, jadi memang PKB ini benar-benar karena kita setting sebagai sebuah pesta rakyat ya, jadi rakyat Bali itu
masyarakat Bali itu luar biasa, jadi mendatangi arena PKB buktinya tidak pernah sepi. Dari pantauan kita ya per hari itu 15.000 sampai 20.000 orang itu datang ke Taman Budaya di hari-hari biasa, bahkan di hari-hari libur itu bisa mencapai 20.000 orang yang akan datang. Jadi masyarakat Bali memang benar-benar menjadikan PKB ini momentum untuk mereka bergembira karena mereka memiliki warisan budaya yang sangat banyak, kemudian itu mereka rayakan di Pesta Kesenian Bali ini. Jadi semuanya mendukung dari bawah sampai atas, semuanya benar-benar mendukung Pesta Kesenian Bali ini. Closing statement Bapak sebagai salah satu panitia dalam kegiatan PKB ini apa Pak, terutama kepada masyarakat? Ya, saya himbau masyarakat silakan datang ke area PKB dan jangan lupa juga karena ini banyak orang rame ya tolong juga hati-hati dan yang terpenting ingat jangan membawa sampah di arena PKB. Kalaupun bawa sampah nanti dikelola sendiri, bila perlu sampahnya diambil lagi dibawa pulang. Jadi dengan demikian kita akan ber-PKB dengan senang, semuanya bisa nyaman, seniman nyaman, penonton juga nyaman. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kades atas waktunya. Pemirsa, selain panggung pertunjukan, kawasan pameran berbagai jenis kain tenun khas Bali juga ramai dikunjungi oleh pengunjung PKB yang ada di Art Center ini. Selain itu, di belakang saya juga ada pernak-pernik khas Bali seperti perhiasan, memang bermotif-motif Bali seperti manik-manik seperti itu ramai juga dikunjungi oleh para wisatawan, khususnya para perempuan dan ibu-ibu. Jadi kawasan ini menjadi kawasan yang favorit bagi pengunjung yang akan mencari berbagai kebutuhan untuk upacara maupun untuk kegiatan adat dan kegiatan sehari-hari mereka. Art Center Denpasar ini juga tersedia berbagai kuliner yang akan memanjakan para pengunjungnya yang ingin berwisata jajanan dan kuliner lainnya. Jadi harganya di sini pun cukup bervariatif dan tentunya terjangkau bagi para pengunjung. Rangkaian kegiatan Pesta Kesenian Bali ke-46 masih berlangsung hingga 13 Juli 2024 nanti. Nah, bagi kalian yang memang belum sempat kemari, jadi masih banyak waktu untuk bisa berkunjung ke kawasan Art Center Denpasar ini untuk menyaksikan berbagai pertunjukan seni serta melihat berbagai macam pameran UKM yang memang didisplay oleh para panitia di Art Center Denpasar ini. Dari Art Center Denpasar, Adi Wiratmaja melaporkan.